Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang pertama ketika kita mentadaburi awal surah Al-Qiyamah, kita sudah jelaskan bahwa orang-orang yang mengingkari akan adanya hari berbangkit, mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu untuk menghidupkan manusia kembali. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu untuk mengumpulkan dan menyusun kembali tulang belulang manusia yang sudah hancur luluh itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan jawaban kepada mereka, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Tidak seperti yang mereka tuduhkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu maha sanggup untuk menghimpun kembali jari jemari manusia yang sudah hancur luluh itu. Jadi jangankan membangkitkan manusia, jari jemari manusia itu yang sudah hancur luluh, di mana terdapat sidik jari di situ, Allah Subhanahu wa taala juga maha mampu untuk menyusunnya kembali dan mengembalikan sidik jari mereka sebagaimana biasa, tidak ada sidik jari yang tertukar. Nah, begitulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan kita yang pertama. Adapun pada ayat yang akan datang ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sangkaan mereka. Masih lagi mereka menyangka, yaitu orang-orang yang mengingkari akan adanya hari berbangkit ini, mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada membuat aturan hidup yang harus ditaati oleh manusia di atas muka bumi ini, dan tidak ada perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala kemudian membantah sangkaan mereka itu. Allah mengatakan, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia menyangka bahwa ia akan dibiarkan begitu saja hidup di atas dunia ini, juga nanti dibangkitkan di hari akhirat itu tanpa ada pertanggungjawaban? Nah, tentu jawabannya adalah itu tidak akan pernah. Tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia hidup di atas muka bumi ini tanpa ada aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti dan dalilnya akan kita jelaskan kemudian. Baik saudara-saudara sekalian, kalau kita kembali ke ayat tadi, ayahsabul insanu an yutraka suda, apakah manusia mengira, yaitu orang-orang musyrik Mekah ketika itu. Nah, di sini lagi-lagi kita dapati di dalam ayat itu perkataan yahsabu. Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan apa? Yahsabu, yang artinya itu adalah menyangka, mengira. Nah, kita sudah jelaskan juga pada pertemuan yang lalu di mana lafaz yahsabu ini yang dikatakan oleh para ulama menunjukkan makna menyangka, seperti juga lafaz zanna yazunnu yang juga artinya menyangka. Hanya bedanya yahsabu ya itu sangkaannya adalah sangat lemah, sementara zanna yazunnu adalah sangkaan yang lebih kuat daripada yahsabu, yang kadang-kadang bisa saja diterima. Tapi yahsabu sama sekali tidak bisa diterima. Nah, jadi maksudnya di sini saudara-saudara sekalian adalah sangkaan orang-orang yang mengingkari akan adanya hari berbangkit itu, ya, mereka menyangka bahwa manusia itu dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini tanpa ada aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada juga pertanggungjawaban ya nanti di akhirat. Nah, sangkaan seperti ini karena menggunakan perkataan yahsabu itu menunjukkan apa? Menunjukkan sangkaan yang sangat lemah dan tidak bisa diterima. Nah, sekarang mari kita lihat bukti atau dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya Maha kuasa, maha mampu
menghidupkan manusia, menurunkan panduan kepada manusia, dan kemudian membangkitkan manusia itu kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, "Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna." Bukankah dia dahulu, kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya manusia ini dulu termasuk orang-orang musyrik Mekah itu, ya, Allah ciptakan mereka itu asalnya adalah dari setetes air mani yang kemudian ditumpahkan, dimasukkan ke dalam rahim. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian air mani itu, nutfah itu menjadi segumpal darah. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakannya dan menyempurnakan penciptaan manusia, yaitu ketika mereka di dalam rahim ibu mereka. Faja'ala minhu az-zawjaini adz-dzakara wal untha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari asal penciptaan itu sepasang, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bukti-bukti, tanda-tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang kemudian air mani itu bercampur dengan ovum, dikatakan dalam bahasa ilmiahnya adalah nutfah atau zigot. Kemudian nutfah itu berubah menjadi segumpal darah yang disebut dengan alaqah. Kemudian segumpal darah itu berubah menjadi segumpal daging yang disebut dengan mudghah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan penciptaan manusia itu, ya, baik organ-organ yang ada di dalam badannya ataupun organ-organ luarnya, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau organ dalaman, dia punya jantung, dia punya paru-paru, ya, dia punya ginjal, dia punya perut. Ya, kalau luaran, dia punya kepala, dia punya tangan, dia punya mulut, dia punya hidung, dia punya badan, dan dia punya kaki, dan semuanya adalah sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu, saudara-saudara sekalian, setelah manusia tercipta, apakah Allah kemudian manusia hidup begitu saja seperti hidupnya seekor hewan? Tidak. Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan rasul untuk membimbing manusia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Kita sebagai panduan bagi manusia. Di dalamnya ada aturan-aturan, ya, ada perintah, ada larangan. Dan pada masa yang sama, saudara-saudara sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan semua aturan-aturan itu, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, mana yang boleh mereka lakukan, mana yang tidak boleh, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan kepada manusia ini hak untuk memilih. Untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk setelah semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam bahasa akidahnya adalah iqamatu al-hujjah. Allah sudah jelaskan kepada mereka semuanya. Nah, kalau dia memilih yang baik, tentu sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagikan ganjaran kepada dia, ya, pahala di dunia ini, nanti juga nikmat di dalam surga di akhirat. Akan tetapi jika dia memilih keburukan, maka dia juga diminta untuk bertanggung jawab, baik di dunia ini ataupun nanti juga di akhirat. Ya, tentu saja kalau dia berbuat keburukan, Allah akan hukum, ya, dengan hukuman yang setimpal. Nah, setelah ini semuanya, saudara-saudara sekalian, apakah ada ruang bagi mereka untuk mengingkari akan adanya hari berbangkit? Jawabannya sudah tidak ada lagi. Semua sudah cukup jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti ada hari berbangkit? Iya, hari berbangkit itu adalah merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mendapatkan haknya, yang dia dizolimi di atas muka bumi ini, belum mendapatkan haknya di atas muka bumi ini, sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mendapatkan haknya nanti di akhirat, dan itu adalah sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat semena-mena di atas muka bumi ini, kalau dia terlepas dari hukuman di atas muka bumi ini, apakah kemudian dia bebas begitu saja? Sungguh
itu tidak akan pernah terjadi. Dia akan mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi itu adalah sesuai dengan keadilan Allah dan sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hari berbangkit itu, saudara-saudara sekalian, pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, "Alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta." Bukankah Allah Subhanahu wa taala berbuat demikian setelah Allah cipta manusia, ya? Kemudian bukankah Allah Maha mampu untuk membangkitkan ya manusia itu kembali? Nah, maksudnya di sini saudara-saudara sekalian, jika Allah Maha Kuasa ya menciptakan manusia dan menyempurnakan ciptaannya dengan sebaik-baiknya, tentu saja Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membangkitkan kembali manusia yang sudah pernah diciptakannya. Nah, untuk apa kita katakan? Itu sekali lagi adalah untuk agar manusia mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya yang dia lakukan masa hidup di atas dunia ini. Ya. Baik saudara-saudara sekalian, ya, kita sudah sampai di penghujung tadabbur surah Al-Qiyamah, dan sekarang apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang baru kita jelaskan tadi di atas. Wallahu ta'ala a'lam. Paling tidak pelajaran yang bisa kita ambil di sini ada 3. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan pernah membiarkan manusia hidup di atas muka bumi ini tanpa ada aturan. Ya, seperti hewan, ya, tidak ada. Karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Rasul, ya, turunkan Al-Qur'an Al-Karim yang di dalamnya ada aturan, ada perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh manusia. Yang kedua adalah walaupun manusia diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih, ya, untuk melakukan apa saja yang dia kehendaki, yang dia sukai, akan tetapi saudara-saudara sekalian, dia ya harus tunduk terhadap aturan yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melanggar, ya misalnya, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, nanti di atas dunia ini dia diminta pertanggungjawaban, ya, maka nanti di akhirat. Yang ketiga adalah bahwa tidak ada seorang manusia pun yang pernah hidup di atas muka bumi ini ya bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala begitu saja, kecuali setelah urusan dia dengan seluruh manusia yang barangkali pernah bermasalah dengan dia selesaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ya selagi kita bisa bernafas, umur masih ada, mari ya kita segera menyelesaikan ya kalau kita punya masalah dengan orang lain. Barangkali ada hak orang lain yang terambil oleh kita, ya segera kembalikan. Kalau kita tidak selesaikan saudara-saudara sekalian, kita khawatir ya akan menjadi orang muflis nanti di akhirat. Sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung tadabbur surah Al-Qiyamah. Insyaallah kita jumpa lagi pada tadabbur surah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.